Program Makan Bergizi Gratis (MBG) jadi program andalan Presiden Prabowo selama 11 bulan pemerintahannya. Prabowo mengklaim MBG telah menjangkau hampir 30 juta penerima manfaat. Namun belakangan keracunan massal akibat mengkonsumsi MBG di sejumlah daerah membuat publik resah. Presiden bilang kasus-kasus keracunan ini hanya 0,00017% dari total jumlah MBG yang diberikan kepada masyarakat. Bahwa ada kekurangan, iya. Ada keracunan makan, iya. Kita hitung dari semua makanan yang keluar, penyimpangan atau kekurangan atau kesalahan itu adalah 0,00017%. Kita juga perintahkan semua dapur harus punya test kit, alat uji sebelum distribusi. 2 hari sebelumnya Prabowo bilang kasus keracunan MBG adalah masalah besar. Prabowo minta tak ada pihak mempolitisasi kekurangan ini. Ini masalah besar, jadi pasti ada kekurangan dalam awal, ya. Tapi saya juga yakin bahwa kita akan selesaikan dengan baik, ya. Kita harus waspada, jangan sampai ini dipolitisasi. Tujuan makan bergizi adalah untuk anak-anak kita yang sering sulit makan. Kejadian luar biasa keracunan makan bergizi gratis jadi peringatan keras bagi pemerintah agar segera berbenah dalam tata pelaksanaannya. Jangan sampai ada lagi anak-anak Indonesia yang jadi korban selanjutnya. Tim Liputan Kompas TV. Presiden Prabowo Subianto mengklaim kasus keracunan MBG di sejumlah daerah hanya kurang dari 1%. Kita akan bahas hal ini bersama anggota Komisi 1 DPR fraksi PKB Syamsul Rizal. Selamat malam, Daeng. Selamat malam. Terima kasih telah bergabung bersama Indonesia Malam. Lalu bersama pendiri sekaligus CEO Center for Indonesia Strategic Development Initiative CISDI Diah Saminarsi. Selamat malam, Mbak Diah. Selamat malam. Terima kasih telah bergabung. Dan saya menyapa pakar gizi Dr. Tan Shot Ien. Selamat malam, Dok. Hai, selamat malam. Apa kabar? Luar biasa. Terima kasih telah bergabung di Sapa Malam. Saya langsung ke Dr. Tan dulu. Dok, selang 2 hari pertama Presiden bilang kasus keracunan adalah masalah besar. Sekarang dia bilang bahwa kasus ini hanya 0,00017%. Tapi menurut Anda, sejauh mana kasus-kasus ini dapat mengaruhi program MBG? Ya, jadi yang pertama adalah kita harus bisa membedakan antara kasus keracunan yang menyangkut nyawa manusia dengan dibandingkan dengan misalnya error pada quality control kalau di pabrik sepatu ya. Kalau di pabrik sepatu errornya cuma sekian persen, ya udahlah. Tetapi ini lebih bicara tentang nyawa manusia. Bisa dibayangkan kalau itu adalah anak yang kena adalah kerabat kita atau anak kita sendiri ya. Jadi sekali lagi nyawa manusia nggak bisa dihajar hanya sekedar hitung-hitungan statistik. Itu aja barangkali gambaran saya yang singkat. Kalau gitu saya ke Mbak Diah. Kalau begitu Mbak Diah, kemarin kan Anda mengatakan bahwa sebenarnya dari hitungan Anda itu lebih dari 7.000 yang mengalami keracunan. Tapi sekarang update-nya ada berapa, Mbak? Masih sampai saat ini kami masih memantau media, jumlahnya sekitar 7.368 kalau saya tidak salah angkanya. Dan satu persatu dari 7.368 itu nyawa seperti tadi Dokter Tan sudah sampaikan ya. Jadi rasanya tidak bisa direduksi menjadi hitungan angka yang hanya merepresentasikan soal statistik, karena kalau dalam ilmu kesehatan masyarakat dan kedokteran kesehatan itu sama, satu nyawa hilang atau satu nyawa terkompromis saja itu sudah terlalu banyak. Jadi sebenarnya itu tidak bisa direduksi menjadi persentase di bawah 1% tadi itu.
Oke, Deng Ical, Iya. cara pemerintah, presiden kali ini merespon kasus keracunan dikritik dua narasumber kita saat ini. Kasus keracunan jangan cuma jadi angka statistik. Nah, jadi sekarang apa yang sudah dilakukan dan juga didorong oleh legislatif terkait merespon apa yang sudah terjadi. Kasihan anak-anak kita yang keracunan makan MBG. Betul, saya setuju karena MBG ini adalah program strategis nasional. Programnya Bapak Presiden, Wakil Presiden. Dan program ini adalah simbol dari komitmen pemerintah untuk memenuhi kewajibannya. Dan simbol ini juga menjadi harapan masyarakat. Jadi bukan sekadar angka statistik. Karena begitu ada program yang tidak jalan, maka seperti memotong harapan masyarakat. Jadi dengan bahasa-bahasa yang ya eufemisme lah. Ini tidak cocok. Saya juga secara pribadi dan sebagai anggota DPR ini juga ikut mengkritik. Ya ini tidak bisa distatistikkan. Tetapi yang paling penting adalah bagaimana kita merespon kejadian ini. Kemudian ada langkah-langkah perbaikan yang terukur. Baik secara sistematis maupun juga untuk alternatif solusinya. Oke. Pak Presiden tadi sudah ada untuk quality controlnya itu oke. Bagaimana seorang ahli gizi dilibatkan dalam proses-proses ini juga oke. Bagaimana pola distribusinya, bagaimana penggunaan bahannya. Dan ini semua SOP-nya ini yang mesti diperketat. Sehingga ke depannya tidak ada lagi kejadian-kejadian yang kita tidak inginkan. Karena seperti saya katakan ini adalah program strategis, tujuannya luar biasa. Mulia banget tujuannya, luar biasa. Dan ini juga adalah sekali lagi simbol dari harapan masyarakat itu untuk mengakses gizi yang lebih baik yang sama dengan yang lain. Nah kami di Komisi 1 ini aspek pertahanannya kita perhatikan betul. Bagaimana supaya 5-10 tahun ke depan anak-anak kita itu sudah terpenuhi gizinya. Bukan hanya sekadar 1000 golden age-nya, tetapi mereka juga punya kesamaan sikap di bawah karena makanannya relatif sama sehingga ada rasa percaya diri yang timbul. Jadi ini bukan hanya sekadar angka-angka statistik, bukan hanya sekadar yang formalistik yang kelihatan, tetapi di balik ini banyak harapan kita supaya masyarakat itu menjadi lebih pede, menjadi lebih senasib sepenanggungan, menjadi aksesnya itu menjadi lebih sama, sehingga kedepannya pertahanan kita sebagai pertahanan semesta itu masyarakat kita nggak ada lagi yang stunting dan kualitas sumber daya manusia itu bisa menjadi lebih baik. Oke, sebentar. Ini program memang prioritas dari presiden, tapi sayangnya kasus keracunan kan nggak sekali dua kali saja terjadi. Yang kemarin gongnya di Bandung ada banyak lah gitu. Nah, banyak sekali. Nah, jadi tadi Anda mengatakan bahwa memang sudah disampaikan oleh presiden nanti akan ada melibatkan ahli gizi, kemudian mungkin nanti di dapur MBG lebih ketat. Masalahnya kenapa kok bentuknya sepertinya reaktif ya? Koreksinya terjadi setelah ada korban. Awal-awalnya emang DPR juga tidak maksudnya memaksa begitu regulator supaya lebih hati-hati menjalankan program ini. Betul, setuju. Dan ini program termasuk dalam program yang boleh dibilang learning by doing lah. Jalan dulu, yang penting semua punya akses, nanti kita perbaiki lagi terus. Trial and error dong untuk anak-anak. Ya, itu menjadi salah satu resiko karena belum dipersiapkan dengan maksimal. Dan itu kelihatan betul bahwa baru 30 juta penerima itu pun juga masih klaim dari sekitar 70 jutaan. Berarti ini juga sambil jalan diperbaiki terus. Ya, jangan sampai cuma ngejar kuantitas maksudnya. Betul, gitu. itu maksudnya. Oleh karena itu alternatif berikutnya itu adalah mesti ada juga diversifikasi caranya. Bukan hanya mungkin makanan jadi. Di beberapa tempat seperti di daerah perkotaan. Itu berbeda dengan di daerah pinggiran, di daerah pedesaan, di pulau-pulau. Mereka luar biasa apresiasi. Tetapi di daerah perkotaan ada orang tua yang bilang jangan, anak saya jangan dikasih makan. Ya nggak apa-apa. Kalau memang nggak cocok di daerah perkotaan tolong ditinjau lah. Sehingga nanti ke depannya pelaksanaan ini betul-betul bisa diterima dengan baik oleh masyarakat. Baik. Mbak Dia, ini kan kalau kita lihat nanti melibatkan ahli gizi, kemudian juga harus lulus memiliki sertifikat layak higienis sanitasi, SLHS, baru sekarang diimplementasikan. Apakah ini sudah jadi solusi? Nanti dijawab Sapa Indonesia Malam. Masih akan segera kembali, saudara. Kita lanjutkan dialog kita di Sapa Indonesia Malam. Mbak Diah, seperti yang saya tanyakan sebelumnya bahwa memang sudah ada sejumlah solusi yang diberikan, salah satunya harus ada ahli gizi, lalu kemudian lulus SLHS begitu. Apakah ini sudah menyentuh atau jadi solusi yang tepat? Lalu kemudian mungkin apakah Anda punya data-data baru, temuan yang sebenarnya belum terbuka di publik? Iya, jadi pertama mungkin dalam siaran persis di
semingguan yang lalu ya, waktu ini mulai naik ke permukaan kasus ini. Sebenarnya kan ini bukan baru pertama kali, kita selama ini sejak setidaknya bulan Maret April itu sudah mulai mendengar ada keracunan ya. Jumlahnya memang tidak banyak, tapi sekali lagi pada waktu itu pun Dr. Tan maupun saya juga sudah menyuarakan bahwa satu aja sudah terlalu banyak, apalagi sekarang. Nah, seminggu belakangan itu akumulasinya makin mengerikan, jadi sekitar 5.600 waktu itu kami melakukan monitoring lewat media. Dan kemudian tadi di Kabupaten Bandung Barat itu sekitar 1.300 sehingga jumlahnya tuh menjadi di atas 7.000 orang jumlah korban keracunan. Nah begitu itu diangkat dalam jumlah yang sudah ribuan, kami menyampaikan bahwa seperti biasanya dalam prinsip-prinsip public health atau kesehatan masyarakat, kalau ada jumlah kasus yang bisa terpantau ke permukaan, ke publik, biasanya itu adalah pucuk gunung es. Jadi kami menyampaikan kekhawatiran bahwa ini potensi bahwa kasus-kasus tersebut, korban-korban ini adalah pucuk gunung es. Seperti kemudian kita perhatikan juga sekarang lebih sedikit yang naik ke permukaan. Jadi melakukan media monitoringnya juga perlu lebih ke mana-mana. Jadi tetap kami dalam posisi bahwa ini sebenarnya lebih banyak angkanya, tapi yang naik ke permukaan jumlahnya 7.300 itu epidemiolog maupun public health, ahli-ahli public health itu pasti paham konsep ini. Karena itu hanya menunjukkan berapa yang ke permukaan. Nah sekarang pertanyaannya bagaimana penyelesaiannya? Apakah SLHS itu cukup? Apakah SOP ini cukup? Ada dua tahapannya, ada tahap operasional, ada tingkatan operasional, ada tingkatan kebijakan. Yang kami harapkan sekarang adalah tingkatan kebijakan di mana dijelaskan khusus atau secara mendetail juga apa-apa indikator-indikator apa yang harusnya ada. Jadi perencanaan, lokasinya mau menentukan di mana dulu berdasarkan kriteria, apakah mau di 3T dulu atau mau diambil percontohan beberapa lokasi-lokasi yang 3T, yang tidak 3T, Mbak Diah, yang semi urban dengan yang perkotaan. Mbak Diah, maaf saya potong. Jadi artinya kalau berdasarkan penjelasan Anda, program MBG ini dievaluasi dulu begitu, baru dijalankan lagi. Ya, jadi kami mendorong agar program ini dihentikan sementara sampai keluar level kebijakan aturan di tingkat kebijakan atau perpres yang mengatur semua hal yang penting-penting supaya tidak ada lagi korban. Pertama, kalau kita berangkat dari jumlah korban sekarang dan apa-apa saja yang harus dikerjakan. SLHS adalah konsekuensi logis dari apa-apa saja yang harus disiapkan, mekanisme apa yang harus ada. SLHS itu konsekuensi logisnya, bentuk bendanya. Tapi apa yang harus ada di tingkat kebijakan harus dibunyikan dulu di tingkat perpres, baru kemudian bisa diturunkan ke level operasional. Menurut kami begitu. Oke, baik, saya ke Dr. Tan. Presiden kan juga mengatakan dapur MBG wajib sediakan alat uji makanan. Apakah ini sudah menyentuh hal dasar? Karena kemarin waktu Anda di DPR begitu vokal mengkritik menunya yang bahkan nggak bergizi untuk anak-anak. Ya, jadi masalah-masalah makanan beracun ini kan sebetulnya bukan tentang apa yang terjadi di dapur. Ya, di dapur itu barangkali salah satu bagian gitu loh. Tetapi perjalanan dari dapur menuju ke penerima manfaat itu jaraknya begitu panjang dan tolong diingat bahwa begitu makanan selesai diproduksi itu tidak langsung dikonsumsi. Nah, ini menyebabkan kenapa terjadinya suhu kritis 6 sampai 5 sampai 60 derajat dan itu menyebabkan kenapa bakteri itu mudah tumbuh. Itu satu. Dan yang kedua yang lebih penting adalah betul loh di dapur-dapur SPTG itu ada ahli gizi, jangan salah, ada ahli gizinya, nggak perlu ditambah, nggak perlu dipertanyakan, tetapi seorang ahli gizi mengurus 3.000 porsi. Wow, itu gak masuk akal sama sekali gitu ya. Jadi perlu dipertanyakan juga bukan cuma sekedar laik tidaknya seorang ahli gizi yang notabene masih muda harus mempunyai tanggung jawab sebesar itu yang barangkali sebelumnya belum pernah bekerja di tempat lain. Ya. Jadi ini adalah suatu penerapan HACCP yang memang harus betul-betul diawasi dan sekali lagi ini bukan tentang bicara tentang keluarnya surat izin mengemudi ya.
lalu kemudian diburu-buru supaya SLIC itu keluar, izinnya keluar. Tetapi tentang bagaimana kalau sudah punya izin, lalu pelaksanaannya, asumsinya apakah betul-betul sesuai dengan apa yang diminta oleh surat kelaikan tersebut. Kembali pada Anda. Ya, jadi apa faktor dasar yang harusnya segera diperbaiki oleh pemerintah terkait dengan program ini? Jadi kalau menurut hemat saya betul seperti kata Budiah tadi bahwa dapur-dapur yang memang sudah bermasalah, ayo kita berhentiin dulu deh. Kalau perlu dilakukan simulasi. Jadi jangan langsung gegap gempita lalu kemudian yuk kita mulai lagi dengan adanya secari kertas izin gitu ya. Tetapi kita simulasikan dulu bagaimana orang-orang kita terbiasa menggunakan perangkat seperti kayak penutup kepala, lalu kemudian sarung tangan ya. Ngomong soal sarung tangan aja menarik. Kenapa orang Indonesia pakai sarung tangan? Dia takut tangannya kotor. Padahal tidak gitu loh ya. Tujuannya adalah supaya tangannya tidak mengkontaminasi makanan yang sedang diolah. Ya, jadi ini kan menarik sekali gitu loh. Kembali pada Anda. Jadi menurut Dokter Tan, saya minta jawaban singkatnya adalah minta berhenti dulu sejumlah dapur yang bermasalah, atau seperti Mbak Diah tadi, bahwa berhenti dulu program MBG-nya, evaluasi dulu, baru kita jalankan lagi. Dokter Tan di mana? Ya kita lihat aja dengan ke depan. Ya kalau saya lebih cenderung untuk dapur-dapur yang sudah bermasalah dan potensial bermasalah. Jadi itu sebabnya kenapa supervisi monitoring itu harus penting. Ya jadi kita lihat mana yang potensial bermasalah dan mana yang bermasalah. Yang udah bagus yuk kita teruskan dengan menambahkan efek supervisi dan monitoring serta evaluasi. Itu tidak boleh lupa. Deng Ical, ini banjir kritik mulai dari dapur sampai kebijakannya sih dari atas dianggap salah, supervisinya kurang. Jadi kemana legislatif harusnya kan bisa mengawasi ini? Sampai level dari grassroots sampai di atas kritiknya banyak sekali. Nah itu. Saya di lapangan udah beberapa kali ngumpulin semuanya. Pola koordinasi antar instansi, bagaimana kontribusi dinas pendidikan di daerah, badan gizi di daerah, dinas ketahanan pangan, bahkan sudah disupport oleh TNI, Polri, ASN semuanya. Temuannya gimana? Artinya pola koordinasi itu masih lemah. Oh, tidak ada koordinasi. Ada koordinasi, tetapi kan koordinasi kalau tanpa didukung oleh SOP yang pas, yang cocok, maka pasti akan lambat. Dan kalau ada kejadian-kejadian seperti ini, maka dinas kesehatan agak lambat responnya pasti, karena tidak memiliki SOP. Jadi kejadian ini menjadi pelajaran sehingga SOP antar kementerian, antar kabupaten kota, OPD di kabupaten kota dan di provinsi itu mesti sudah ada SOP-nya. Dan ini yang kita minta supaya SPPG-nya itu juga melakukan koordinasi yang lebih detail. Sudah ada siapa melakukan apa, khusus untuk pelaksanaannya ini. Dan saya setuju kalau Dokter Tan dengan Mbak Diah tadi itu ada saran-saran perbaikan itu, tetapi lebih sektoral. Jadi Dokter Tan menyarankan tadi itu, ya paling tidak itu ditinjau kembali dapurnya. Apa benar ini hanya human error? Apa benar karena ya sarung tangan sehingga lebih cepat tumbuh bakteri dan lain-lain? Jangan-jangan nanti ada SOP yang berubah. Ada SOP yang tidak dilaksanakan. Nah ini yang penting sehingga ke depannya saya sendiri secara pribadi sudah menyarankan ini bentuklah badan pengawas di tingkat lokal, di tingkat provinsi, bahkan di tingkat nasional. Badan pengawas inilah nanti juga itu yang akan memberikan saran-saran, yang akan menerima keluhan dari masyarakat dan itu bisa dipertanggungjawabkan. Semacam yayasan lembaga konsumen yang melaksanakan perlindungan konsumen. Tetapi tujuan... Kan tim investigasi katanya udah mau dibentuk tuh. Iya, termasuk tim investigasi ini juga. Kalau sifatnya parsial semuanya, jadi pemadam kebakaran, itu menjadi tidak sistematis dan responnya juga menjadi tidak terukur. Oleh karena itu bisa dipermanenkan dalam bentuk kelembagaannya itu mungkin menjadi lembaga kuasi publik. Perwakilan publik yang ada di situ, semacam komisioner itu yang mungkin profesional secara dibentuk seleksinya sehingga kita berharap rekomendasi-rekomendasinya itu menjadi lebih terukur dan menjadi lebih sustain. Nah, itu yang kita butuhkan. Kenapa? Karena tujuan program ini sangat bagus dan semua orang pasti mendukung kalau tahu tujuannya. Ya, programnya bagus, dananya juga besar soalnya. Tahun 2026 juga anggarannya gede banget gitu kan. Gede. Baik, saya ke Mbak Diah. Mbak Diah, dari total 9 ribuan SPPG, puluhan itu bermasalah. Mungkin sekitar 79 dapur. Tapi apakah Anda memiliki data yang lain, apakah melebihi itu misalnya? Bermasalahnya juga apakah hanya dilihat dari keracunan atau tidak. Kepatuhan, kalau tadi Dokter Tan bicara bahwa ada prosedur untuk memproduksi, dari rantai produksinya jelas, dari mulai makanan saya dimasak hingga makanan dikirim. Apakah betul ada SOP yang sudah benar tentang itu? Ini masalah SOP kita bisa bilang dengan apa ya,
dengan cukup ringan gitu. Ya ikutin aja SOP. Tapi SOP itu juga harus mengacu kepada hal tertentu kan. Iya. Makanya yang didorong oleh CISPI adalah aturan besarnya. Karena kalau kita kayak di kantor lah ada peraturan ada peraturan perusahaannya lalu kemudian diterjemahkan kepada SOP. Nah, sekarang apa nih yang bisa kita pakai untuk dia ekuivalen dengan peraturan tersebut yang kita biasa hadapi sehari-hari sehingga SOP-nya pun seragam. Iya. Semua di seluruh SPPG mempunyai SOP yang seragam. Kalau menurut saya akan sulit menjawab pertanyaan seperti tadi, Mbak, karena kriteria monitoringnya juga belum ditetapkan. Apa yang mau dimonitor dari setiap pos rantai produksi tersebut? Kriterianya juga harus ada. Karena itu yang akan berhubungan dengan penilaian kelayakan terhadap SPPG tersebut gitu kepada 1 atau 10 atau 1000 SPPG. Kan itu akan berhubungan dengan indikator-indikator yang sudah ditetapkan sebelumnya. Dr. Tan, tahun depan program MBG dipastikan mendapatkan anggaran dana yang fantastis, sangat jumbo peningkatannya begitu. Harapan kita jangan sampai terjadi hal-hal seperti saat ini. Jadi, apa langkah komprehensif yang harus dilakukan? Dan kalau tidak dilakukan, bagaimana nanti kelanjutan pelaksanaan MBG? Dokter Tan? Ya, saya akan lebih menganjurkan supaya anggaran yang fantastis itu coba kita arahkan kepada wilayah-wilayah yang sama sekali belum mendapatkan jamahan dari MBG dan sebetulnya membutuhkan. Seperti misalnya wilayah, ya halo, Ya. Apakah suara saya terdengar? Terdengar. Lanjut, Dok. Oke. Sebentar, saya mau pindah sebentar. Apakah suara saya terdengar? Bagus, Jelas, bagus, Dok. bagus, Halo. Dok. Lanjut. Jelas ya, alhamdulillah saya pindah tempat sekarang. Ya, barangkali dana bombastis itu bisa kita tujukan kepada wilayah-wilayah yang sebetulnya lebih layak mendapatkan MBG. Sebut saja seperti kayak daerah 3T yang selama ini belum terjamah. Dan untuk daerah 3T barangkali strukturnya tidak menggunakan SPPG seperti yang ada sekarang gitu loh ya. Sebab bisa saja menggunakan dapur-dapur dari atau kantin sekolah yang kita kemudian kita bina, kita awasi dan kita kita monitoring gitu ya. Sebab itu adalah wilayah yang memang sulit untuk terjangkau apabila SPPG itu merupakan suatu dapur yang terlepas sekian kilometer dan harus dilalui dengan kendaraan misalnya sampai makanan itu bisa diterima oleh penerima manfaat. Kembali pada Anda. Baik, terima kasih Dr. Tan, terima kasih Mbak Dia, terima kasih Deng Ical telah bergabung di Sapa Indonesia Malam. Terima kasih banyak. Jangan kemana-mana, Mbak Dia. kami masih akan segera kembali.